PLC ini apa ya ini ya? Oh, jadi PLC itu kayak kita beli game, terus ada add-on-nya, terus pada saat kita beli add-on baru kita bisa main sesuatu yang berbeda. Itu DLC bang. Oh DLC, jadi kan Saya PLC. Oh PLC. terlalu switch gitu. Karena Halo Universe, kembali lagi bersama Kongko Teknik. Hari ini Kongko Teknik akan berbincang-bincang dengan santai mengenai teknologi Industri 4. Seperti yang kita ketahui, Industri 4 sudah sangat berkembang di seluruh industri di dunia, salah satunya Indonesia. Hari ini kita ditemani dengan dua saudara kita ya. Salah satunya itu abang kita Anthony. halo. Anthony dia adalah seorang ahli praktisi listrik dan PLC. Sudah berapa lama ya Bang Anthony berpengalaman berkecimpung? Sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun ya. Oh, berarti 5 tahun itu dalam posisi 5 tahun itu berarti sudah sangat mahir di dalam. Iya, bisa dibilang. Tapi masih banyak perlu dipelajari. Pasti banyak pelajari ya. Jadi selama 5 tahun itu kan sudah banyak pegang-pegang listrik. Iya, lumayan. Kesetrum gitu. Iya, ada pasti. Bagaimana? Coba cerita dulu pengalamannya. Jadi setelah tamat dari perkuliahan kita masuk ke dunia kerja, kebetulan langsung dapat di bagian yang teknik, bagian listrik yang memang udah passionnya di situ. Iya, jadi pada saat kita masuk, kebetulan karena passionnya sama, jadi sebelum masuk ke kerjaan kita udah belajar sendiri otodidak. Otodidak. Iya, otodidak. Jadi kita belajar. Jadi pada saat masuk ke dunia pekerjaan nggak mulai dari nol lagi sih. Jadi itu mungkin satu karena kita ikut passion, jadi mungkin itu salah satu membuat belajarnya lebih cepat. Oh, belajarnya lebih cepat. Iya. Wah, luar biasa sekali Universe ya. Tekad Abang Anthony perlu kita ikuti. Ikuti passion Anda, semangat belajar Anda pasti bisa. Oke, selanjutnya kita di sini juga ada kedatangan salah seorang teman kita yang cukup luar biasa juga. Beliau adalah salah satu praktisi IoT, ya. Oke, namanya beliau adalah Abang Jetli. Oke. Ingat, bukan Jetli yang begini ya, ini Jetli-nya berbeda. Oke, langsung saja kepada abang kita Jetli. Sudah berapa lama Anda berkecimpung sebagai praktisi IoT? Sebagai praktisi IoT sendiri baru sekitar 1 tahunan. Oh, 1 tahunan. Baru seumur jagung. Seumur jagung ya. Berarti sebelumnya Anda di mana? Berkecimpung di mana? Lebih banyak ke elektronika digital analog lah sebelumnya masuk ke IoT. Masuk ke IoT ya. Jadi kira-kira pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan seperti abang Anthony itu kira-kira seperti apa ya? Ya ketika saya mulai berkecimpung di dunia elektronik, saya termakan mitos sebenarnya ya. Orang kan sering tahu kalau listrik itu kan nyetrum gitu ya. Oh, nyetrum. Padahal sebenarnya tidak gitu. Sebenarnya tidak ya. Tidak. Jadi belajar listrik itu sangat menyenangkan ya. Menyenangkan. Banyak hal yang bisa kita buat sendiri DIY. Saya termasuk orang yang suka DIY. Oh, do DIY. it yourself gitu. Do it Jadi yourself. membuat rangkaian sendiri, membuat alat sendiri. Ya saya suka seperti itu. Jadi menurut saya passion juga sama. Passion ya. Juga. Luar biasa. Mereka berdua mengikuti passion. Abang kita Jetli ini suka dengan namanya DIY Kak teman-teman. Jadi DIY itu beliau di rumah buat kipas sendiri. Ya nggak sampai segitu juga. Nggak sampai segitu ya. Jadi kipas jadi buat ya. Beli. Oh, beli ya. Luar biasa mengikuti passion. Semangat mereka patut kita contoh. Oke ya, untuk abang-abang di sini ya, saya banyak mendapatkan request nih ya abang-abang ya. Berhubung karena keperluan di industri 4 ini kan salah satu komponen pentingnya itu kan automation. Automation ini sebenarnya mengarah kemana gitu ya? Automation apakah itu cuma sekedar otomatis atau ada spesifiknya? Iya, jadi gini. Kita bicara dulu. Jadi gini, industri kan udah mulai automasi, udah mulai otomatisasi karena dulu kita masih memproduksi barang dengan manual, dengan sangat tidak
sangat tidak efisien, memakan banyak kabel dan lain sebagainya. Itu sebabnya diperlukan yang namanya PLC untuk mengefektifkan, untuk membuat suatu aplikasi itu lebih simpel dan lebih gampang diprogram. Lebih gampang diprogram. Iya. Jadi lebih mudah ya. Lebih Ya. gampang. Kalau menurut abang yang DIY juga, kita kira bagaimana ya Bang ya? Automation gitu ya. Ya karena saya juga Maaf ya, saya sedikit lucu nih kan. Saya tertarik lihat abang ini kan. Apakah beliau bisa membuat sesuatu ya? Nanti kita tunggu ya. Ada oleh waktu kita minta abang ini untuk buat ya sesuatu. nanti kita buat satu video tutorial DIY. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kita lanjut saja dulu ya. Bagaimana automation itu menurut abang? Ya kalau automation itu kan termasuk industri 3 ya. Ya, Industri ya. 3. Tapi karena saya juga praktisi IT sendiri, saya seakan-akan skip industri 3 ini. Jadi saya lebih ke otomasi juga, tapi tidak menggunakan PLC. Jadi otomasi yang saya kerjakan adalah otomasi yang lebih ke arah arus lemah, Arus lemah. lebih ke elektronika arus lemah. Arus lemah. Seperti membaca sensor, Oh, seperti Ya. mengaktifkan jarak jauh, tele sensing dan lain-lain. Tapi kalau untuk urusan elektronika industri, elektronika power itu ya belum saya pegang juga. Ya. Jadi mendengar kata arus lemah ini, ada arus kuatkah atau kayak mana? Ya benar. Jadi kalau di dunia elektrik sendiri itu terbagi dua, arus lemah sama arus kuat. Arus kuat, arus lemah ini sendiri ya contohnya elektronik, komputer, handphone dan lain-lainnya. Tapi kalau arus kuat ini lebih ke distribusi daya, ya, PLN dan lain-lain. Oke. Tadi saya mendengar kata PLC ya, Ya, sebagai betul. salah satu komponen yang penting di automation universe. Kira-kira PLC itu apa ya? Coba abang bisa jelaskan, kasih definisi ya, PLC itu apa ya? Oke. Jadi gini, PLC itu kata dasar dari Programmable Logic Controller. Jadi itu adalah suatu alat yang diciptakan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang sekarang. Jadi dulu listrik sama pemrograman itu sesuatu yang berbeda jauh. Karena listrik memegang solder, memegang resistor, memegang transistor dan lain sebagainya. Sedangkan program komputer itu kan dua arah berbeda. Tapi pada saat dimulai diciptakannya suatu namanya microcontroller, itu kita bahkan bisa membuat suatu program untuk mensimulasikan, memprogram kepada suatu alat untuk bagaimana kita mensimulasikan suatu transistor di dalam transistor logi untuk menjalankan suatu fungsi yang bisa menggantikan banyak sekali barang-barang yang sangat bulky, sangat besar, memakai kabel yang sangat banyak, timer yang sangat banyak, hanya untuk menjalankan suatu mesin, menjalankan suatu motor dan lain sebagainya. Jadi PLC itu adalah suatu perkembangan dari microcontroller. Perkembangan ya, berarti masih berhubungan dengan microcontroller. Oh, microcontroller pasti yang dipakai bukan kayak gitu ya. Ya saya lebih banyak main di microcontroller. Iya. Berarti begini ya, universe ya, kan tadi kan dibilang automation ini kan sebenarnya di industri 3. Iya. Berarti apakah PLC ini sudah termasuk ketinggalan zaman daripada perkembangan IoT sekarang? Bagaimanapun nanti suatu saat industri 4 mulai berjalan, aku jamin PLC pasti akan peran PLC tidak akan semakin berkurang. Tidak akan berkurang Ya, ya? tidak akan berkurang. Karena ada beberapa bagian dari PLC yang sangat dibutuhkan dan tidak dimiliki oleh microcontroller. Nah, PLC itu adalah perkembangannya Perkembangan. Nah, tapi perkembangannya itu mengarah ke bagaimana dia lebih tahan terhadap noise industrial, bagaimana dia konsisten terhadap perhitungan per milisekon, per nanosekonnya. Iya, karena dia sangat rigid. Dalam arti rigid, tahan dalam arti dipakai, dinyalakan selama beberapa hari, bulan, tahun, itu dijamin tidak memiliki masalah. Jadi, kalau
ya situasinya pas, berarti ya hasilnya ada gitu lah. Karena suatu barang elektronik kan sangat rentan terhadap panas. Panas ya. Rentan. Berarti itu tips yang luar biasa Universe ya. Berarti ketahanan PLC juga tidak berlaku kalau kita buat PLC di kamar mandi gitu kan. Iya. Jadi kan tidak apa ya, tidak pas ya kayaknya ya. Itu tidak pas di Universe. Jadi untuk apa kita pasang PLC? Benar ya, oke. Ini luar biasa. Jadi, abang ini memberikan satu statement yang membuat saya bertanya gitu kan. Kira-kira PLC ini gunanya apa sih di industri? Tadi kan bilang setting sampai milisecond. Apa sih kira-kira yang dikerjakan PLC ini? Lebih ke menyalakan motor dan lain sebagainya sih. Menyalakan motor. Nah, ya, dengan syarat-syarat yang sudah diprogram di dalam. Iya. Berarti tentunya kalau dalam motor industri itu misalkan blower itu juga ya? Ya, blower apapun mesinnya kita tetap menyalakan satu namanya kontaktor. Kontaktor ya. Kayak kontaktor itu kan menyalakan berbagai jenis motor itu semua mengarah ke satu kontaktor yang sama. Kita di bagian listrik lebih kenal kapunya nyala atau tidak. Dan nyala itu kita mau nyalakan ke relay, mau nyalakan ke kontaktor, ya kan. Itu tidak ada tidak perlu spesifik itu. Karena kita cuma perlu tahu itu nyala atau tidak. Berarti kalau begitu, kalau tadi dari penjelasan abang-abang kan cukup penting. Masalahnya saya kalau kita hanya menyalakan motor, kipas juga motor ya ini ya. Ya benar sih. Masalahnya kita di rumah gak pakai PLC itu bisa ya kita nyalakan kipas ya kan, bisa tekan tombol lampunya menyala ya kan. Jadi itu pentingnya di mana gitu kira-kira? Jadi gini, kalau di suatu rumahan seperti kita tahu sekarang kan smart home ya. Rumahan kenapa smart home nggak memakai PLC? Smart home itu lebih lapangannya lebih terjaga. Lebih terjaga karena industri itu sangat rentan terhadap medan magnet dan lain sebagainya. Karena kita tahu industri itu bergerak berdasarkan dikendalikan ada juga efek dari medan magnet. Jadi sehingga kalau misalkan suatu daerah itu memiliki kuat medan magnet yang sangat besar, maka mikrokontroller akan terefek. Program yang kita masukkan ke dalam mungkin akan menjadi lari. Mungkin akan menjadi lari. Jadi itulah sebabnya PLC lebih ke industri, dibuat tahan terhadap industri itu. Dan karena dia dikembangkan nggak arah ke industri, maka dia harganya lumayan mahal. Ya, dan juga kan listrik industri itu kan listrik 3 fasa ya. Tapi dari segi safety-nya juga udah pasti harus lebih safety di industri daripada di rumah. Kalau di rumah kan cuma 1 fasa. Berarti Abang Jerry ini menyatakan bahwa 3 yang beliau kerjakan tidak berlaku di industri, ya begitu ya. Begitu ya. Mungkin bisa, tapi harus lebih improve lagi di bagian safety-nya. Safety Sesuai SOP lah. Ya. Bukan nggak bisa karena industri 4 pun pasti memakai microcontroller juga. Pasti memakai microcontroller ya. Luar biasa sekali ya, berarti banyak ya wawasan yang bisa kita tambah, bisa kita kembangkan ya. Banyak ide-ide ya. Bisa sih PLC juga bisa dipakai di rumah ya. Asal mampu bisa ya. Jadi karena asal mampu ya. Karena kan teknologi semakin murah. Teknologi semakin murah. Kita nggak tahu. Tunggu ini pasti menarik sekali. Tadi kan abang ini bilang harganya cukup mahal. Tiba-tiba abang ini bilang jadi murah ya. Iya. Kira-kira ada apa? Ini menarik nih Universe. Kali ini pembahasannya menarik ini. Jadi abang ini jual-jual PLC. Enggak. Coba kira-kira, ini kenapa nih tadi bilangnya mahal? Iya. Tidak cocok dipakai di rumah. Iya, betul. Tiba-tiba sekarang bilang nanti murah bisa dipakai di rumah ya kan? Iya. Berarti kita bisa pasang otomatis di WC. Ya bisa aja. Oke, coba kembali dulu pembahasan tentang Mau otomasi apa di mesin? Otomasi pada saat orang keluar dari WC lampunya mati. Oh begitu. Ya seperti itu, hemat. Kita butuh PLC untuk itu. Iya.
Kalau microcontroller bisa sih, harusnya Bonjet ini bisa buat itu. Ya Bisa bisa begitu kalau ya. Iya. ya, tapi kalau sultan kan bisa aja di rumah taruh lift pakai Oh, PC itu udah bisa. Oh, bisa ya, Bang. Nggak ada salahnya kan? Karena memang sekarang PLC masih mahal, tapi pada kita lihat bagaimana harganya sekarang, PLC di waktu 10 tahun lalu itu harganya sangat-sangat tidak terjangkau. Tapi sekarang sudah mulai ada PLC di pabrik-pabrik kecil sudah mulai ada. Oh, sudah mulai ada ya. Jadi kita kalau bicara, kita nggak perlu bicara PLC ya, handphone aja. Iya. Nah, handphone dulu harganya mahal, jadi sekarang bahkan ada yang 200.000, 300.000. Handphone future phone kecil-kecil pun nggak ada kan yang 100.000. Tapi dulu mahal. Ya bukan berarti PLC nggak bisa kayak gitu. Mungkin aja kita 5 tahun lagi PLC murah. Mungkin saja. Bisa jadi. Bisa saja. Oh, luar biasa. Berarti menurut pandangan abang-abang kita di sini, kedepannya teknologi akan semakin murah universe. Iya. Benar ya, karena berarti semakin lama kita akan semakin dekat dengan teknologi gitu ya. Iya betul. Oke, sekarang begini ya Bang, ya. Tadi kita bicara mengenai menghidupkan lampu, kipas, ya kan? Sampai lift untuk sultan, ya kan? Lampu WC gitu kan. Jadi PLC ini sebenarnya ada dijual langsung gitu ya? PLC untuk kamar mandi atau PLC khusus kipas gitu, atau kira-kira gimana nih Bang? Maksudnya begitu kita beli itu memang kita cukup ngomong, Bang saya butuh PLC untuk WC, nanti tiba-tiba dikasih nih PLC for WC atau kayak mana gitu, atau Enggak seperti itu. Sama dengan microcontroller yang dipakai Mandiling juga kan tidak ada yang spesifik seperti itu. Ya, spesifik. Jadi dia kita beli, memang kita beli ada mereknya. Tapi dia sebenarnya kotak kosong kan? Nah dia dalam kotak kosong. Oh. Jadi bagaimana kita mau dia jalan itu adalah bagaimana kita memprogram dia. Oh, berarti butuh pemrograman ya PLC ya. Untuk pemrograman ini seperti pemrograman pada umumnya gitu, seperti C, Python, Java. Ya, kalau nggak salah microcontroller kan biasa di C. Ya, saya memakai C. Kalau di PLC, kalau misalnya kita pakai PLC yang merek yang mahal, nah, itu ada yang kita bisa memakai bahasa C untuk menjalankan dia. Tapi kalau misalnya kita ada PLC yang lebih murah, ya itu biasanya bahasa yang paling utama dipakai adalah bahasa ladder. Bahasa ladder ya. Ladder tangga. Ladder ya, dia satu tangga dia susunannya tangga ya. Susunannya. Oh, bahasa ladder tangga. Namanya ladder. Oke. Spesial ladder gitu. Luar biasa. Berarti Universe kalau kita nanti mau belajar bahasa ladder, nanti kita bisa cari Ya. waktu dengan Abang Antoni supaya lebih tepat ya. Karena kalau kita bahas nanti terlalu jauh pembahasan Ya, kita. terlalu ya. jauh. Ah, Di video berikutnya ya. boleh. Jadi butuh ketampilan khusus ya untuk PLC ya. Misalkan Iya, kerja jadi gitu atau pengalaman kerja enggak, karena Enggak, kita ya. tadi kan Ya. udah bilang kita kan aku sendiri otodidak belajar. otodidak belajar. Jadi sebenarnya ladder itu susah-susah gampang belajar. Susah gampang ya. Iya betul. Ini yang buat kita bingung ya, Universe. Sebenarnya Tidak susah atau gampang? Jadi sebenarnya awal mula ladder itu adalah bagaimana kita kan dulunya pakai kabel, Pakai kabel, jalan ya. untuk membuat sesuatu pakai kabel dan lain sebagainya, ke coil, relay dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya diterjemahkan ke dalam program. Jadi sehingga kita bisa membuat dari suatu titik kita tarik ke 5 relay, kita tinggal pakai garis untuk menarik 5. Jadi kita membuat program yang seperti bagaimana kita wiring di manual. Nah, ya seperti itu. Jadi tapi karena dia berupa program, jadi dia waktu di download ke dalam PLC, maka dia akan berjalan sebagaimana kita wiring manual. Jadi sebenarnya itu mempermudah mensatu bahasakan suatu wiring yang namanya hard wiring supaya dapat dipahami oleh seluruh teknisi listrik.
seluruh teknisi seluruh teknisi listrik. Seperti bahasa kan mempersatukan. Iya, mempersatukan. Kita satu bahasa baru kita bisa saling mengerti. Benar. Sama seperti gambar juga. Di bagian mesin gambar adalah bahasa universalnya. Mesin ladder adalah bahasa universalnya orang listrik ya. orang listrik. Oh, berarti Seperti itulah. berarti begini universe, programmer ini susah nih berbahasa karena banyak ya bahasa pemrograman sekali. banyak sekali ya bahasa pemrograman susah nih ya. Jadi kira-kira ini begini ya Bang. Tapi lebih susah dari ngerti cewek nggak sih? Itu saya juga nggak bisa Iya. Sangat susah. Karena susah. susah sekali. Itu di luar dari kemampuan kita. Mengerti kode-kode itu sudah lah di sini. Kembali dulu ke topik Bang. Kembali dulu ke topik ini. Abang-abang ini maklum ya universe yang mungkin sudah terlalu banyak berinteraksi dengan sistem. Udah terlalu sering dikejutkan pada listrik. Jadi kira-kira abang-abang yang ada nggak gitu kira-kira tips gitu untuk belajar gitu ya? Jadi begini ya Bang ya, kalau saya boleh minta waktu abang-abang nggak gini ya? Ini kan kita dapat beberapa pertanyaan nih dari kawan-kawan kita ya. Begini ya Bang ya. Yang pertama nih Bang, saya adalah alumni jurusan teknik elektro, teman kita ya. Jadi beliau mau berkecimpung di dunia PLC, berhubungan industri 4 sudah cukup bagus ya kan. Kira-kira ada nggak sih tips tiap-tiap untuk belajar gitu kan seperti abang atau tidak passion gitu kan? Ya. Bisa nggak bagi tips belajarnya gitu? Oke, jadi kalau di bagian PLC, kita bagian PLC, jadi sebenarnya ada banyak software gratis yang dapat mensimulasi ladder. Simulasi ya. Pertama kali kita kalau mau dasar kita harus belajar apa itu kontak. Kontak itu bukan terkejut listrik. Bukan, ya. Kontak itu kalau di listrik itu adalah NO atau NC. NC ya. Connect atau tidak connect. Oh, connect atau tidak connect. Kita harus mengerti konsep itu, mengerti apa itu coil. Jadi itu adalah dasar-dasar, itu sangat dasar sekali. Sangat dasar sekali. Kita harus tahu itu, baru kita setelah itu kita harus tahu logic. Logika ya. Logika Kita catat ya. Or, and, dan lain-lain sebagainya itu sangat Logikit ya. penting. Logikit. Jadi setelah kita udah tahu itu semua, kita kemana kita harus simulasikan benar nggak jalannya? Benar nggak jalannya? Jadi ada program yang banyak gratis ladder bisa dicari. Itu semuanya mengarah ke satu tujuan itu karena PLC kan mahal. PLC mahal ya. Program-program itu dapat mensimulasikan bagaimana PLC itu ladder itu bekerja. Oh, berarti kita bisa belajar PLC tanpa PLC? Iya bisa. Oh, bisa belajar PLC tanpa PLC. Jadi jangan kita berpikir PLC mahal, kita nggak bisa beli PLC, terus kita berhenti di situ kan. Terus salah ya? Ya itu salah. Tapi kayaknya sulit ya kalau kita belajar komputer tanpa komputer gitu ya. Ya gimana gitu ya? Ya belajar Iya, komputer kita harus pakai komputer. Tanpa komputer ya. Komputer ya. Masa tulis di kertas gitu kan? Iya, gitu. Karena program itu dijalankan di komputer. Iya. Betul sekali ya. Oke, ini nanti kita forward ya jawabannya untuk teman-teman kita ya, mudah-mudahan yang mau nonton juga bisa dapat inspirasi. Ini ada pertanyaan berikutnya ini ya Bang ya. Apakah microcontroller dengan PLC ini, karena tadi kan PLC merupakan apa ya? Informasi tadi kan PLC kan pengembangan microcontroller. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari saudara kita juga. Apakah microcontroller berarti sudah tidak berkembang seiring adanya PLC gitu ya? Nah, atau mereka saling menggantikan? Ini berhubung ada dua orang ya. Tapi jangan jadi ajang apa ya? Di sini kan kita kan kongko ya kan, bahas-bahas drama ya kan. Jangan jadi microcontroller satu lagi PLC gitu ya. Ya jadi kumpul. Jadi dua kumpul ya kan. Nah, jadi ini apakah mereka perannya saling menggantikan atau memang mereka bisa selaras gitu? Coba abang-abang kasih pandangannya untuk saudara kita. Kalau menurut saya ini bukan saling menggantikan, Bukan saling bukan saling menggantikan, menggantikan tapi saling melengkapi. Melengkapi ya. Lebih ke saling melengkapi. Melengkapi. Akan ada hal yang tidak bisa dikerjakan microcontroller yang konvensional, tapi bisa dilakukan PLC. Bisa dilakukan. Sebaliknya, ada yang tidak bisa dilakukan PLC, bisa kita lakukan di microcontroller Ya. sendiri. Jadi lebih ke saling melengkapi. Saling melengkapi ya. Itu lebih ke saling melengkapi. Berarti
sampai perkembangan selanjutnya juga tidak akan saling menggantikan ya. Ya, nggak akan jauh-jauh dari sana. Tidak ada yang berbeda. Oke, berarti Karena di bagian PLC pengembangannya kan lebih ke industrial dan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang terlama. Tapi di bagian microcontroller pengembangannya sangat banyak. Sangat banyak perusahaan-perusahaan kecil, sangat banyak komunitas-komunitas yang mengembangkan sensor-sensor yang kecil-kecil untuk itu. Bahkan sekarang jumlah sensor yang bisa dipakai di microcontroller itu lebih banyak daripada yang industrial gitu. Seperti itu. Itu menandakan bahwa ini berjalan tapi kedua arah, tapi saling melengkapi. Seperti itu. saling melengkapi ya berarti ya. Oke, itu jawaban yang cukup luar biasa ya, dan sangat inspirasi ya. Jadi gini Bang, ya, ini ada satu pertanyaan nih ya, yang saya rasa cukup sulit nih ya. Tapi selagi kita punya teman-teman yang sama dengan saya, ini pertanyaan yang cukup sulit. Ada nggak kira-kira ya kepada abang-abang tips dan trik untuk membangun passion? Kira-kira nih abang-abang kan tadi berceritakan melanjutkan pekerjaan berdasarkan passion nih, ya masalah kan banyak orang kan tidak punya passion gitu. Apalagi nih berbicara mengenai listrik ya, mengenai sesuatu yang cukup di mata masyarakat awam kan mungkin lebih rumit. Karena kan orang kalau misalkan mau belajar listrik, oh saya takut kontak, maka takut. Kira-kira ada nggak ini untuk saran untuk universe teman-teman dimanapun dan bagaimana membangun passion yang baik seperti itu? Coba dan abang-abang lah, siapapun dulu. Jadi Kalau saya sih ya dari dulu pada saat kecil ya suka banget yang namanya robot ya. Tahu robot ya? Robot ya. Suka banget itu namanya robot, keren gitu kan, bisa gerak sendiri, bisa kita gerakin. Terus pada saat udah di sekolah, terus mencari kira-kira mau kuliah di bidang apa, ternyata yang paling dekat dengan robot itu adalah elektro. Ya. Jadi saya juga maksudnya di bidang listrik itu sendiri, di bidang listrik. Jadi saya akan suka itu juga, saya juga suka melakukan hal-hal yang berbau DIY. Senang aja sih gitu melakukan passionnya. Maksudnya passionnya itu bisa datang sendiri kalau kita nggak membohongi diri kita juga. Jangan kalau kita suka robot tapi ngambil kuliah jurusan musik, itu kan salah besar ya. Dari mana passionnya mau datang seperti itu kan? Dan bagaimana dengan Bang Tommy? Oke, jadi aku melanjutkan ya. Tapi setelah kita, walaupun kita sudah dapat di jurusan sesuai dengan passion kita, tidak ada kemungkinan bahwa kita sudah keluar, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang selangkah sejalan dengan apa passion kita, itu mungkin suatu tantangan juga, karena belum tentu semua orang memiliki keberuntungan sama sepertiku yang bisa masuk ke dunia pekerjaan teknik listrik seperti bagaimana passion saya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya universe ya, bukan hanya menggunakan keberuntungan ya. Berarti kan kita tetap harus mencari ya, dan bukan berarti menunggu. Jadi pada saat gini, pada saat kita berbenturan dengan hal seperti itu, oke. Jadi ada quotes yang sangat memotivasi saya sendiri. Jadi gini, pada saat kita mulai bekerja di suatu perusahaan yang notabene-nya kita bicara saja tidak sesuai dengan passion, jadi kita kan sudah bekerja 8 jam per hari. Tapi setelah itu, apa yang kamu lakukan setelah bekerja? Hidup kita 24 jam, bilang 8 jam tidur, 8 jam kerja, 16 jam, masih ada 8 jam, 3 jam untuk makan lah. Setelah itu masih ada 4-5 jam, manfaatkan itu. Manfaatkan ya. Manfaatkan untuk passion berarti. Untuk passion ya, berarti kalau misalkan universe itu passionnya itu suka di listrik, belajar listrik ya. Referensi internet pun internet semua. Oke, jadi begini ya universe ya. Sebenarnya masih sangat banyak nih yang mau kita tanya ya. Saya juga dari tadi dapat beberapa pertanyaan nih kan dari teman-teman ya kan, dari kerabat-kerabat. Tapi mungkin bagi universe yang mau bertanya juga boleh kalau di kolom komentar ya, silakan masuk di kolom komentar. Mungkin kedepannya kita bisa berbincang-bincang lebih dalam lagi ya mengenai PLC itu, bagaimana kegunaannya. Kita bisa hari ini luar biasa sekali ya penjelasan dari
abang-abang kita ya. Ya, jadi jangan malu untuk bertanya, ikuti terus, like, subscribe. Jika memang ada perlu kita bicarakan spesifik, nanti kita akan buat ya sesi khusus untuk itu ya. Silakan komentar aja. Komentar saja ya, mana tahu ada yang mau dibicarakan dengan ahli-ahli kita ini ya. Oke Bang ya, oke, terima kasih ya Bang Antoni, Bang Jadi atas waktunya. Oke Universe ya, tetap stay, jaga kesehatan, tetap semangat, ikuti passion Anda. Salam MD First. Apa nih peran microcontroller nih Bang di industri gitu ya kan? Ya kalau menurut saya kan, kalau BBM udah dinaikkan pemerintah, ya kita harus ikuti aja gitu. Itu kan udah regulasi pemerintah. Jadi kita ya Apa hubungannya? ya kan BBM naik nih, BBM naik, sembako naik, ya semua barang pasti naik kan gitu. Kenapa? Apaan sih? Ada pertanyaan nih dari saudara kita ya kan. Jadi gini Bang, kira-kira microcontroller dengan PLC, apakah kedepannya saling menggantikan perannya? Kira-kira bagaimana ya? Kalau microcontroller Kenapa ketawa ini? Kenapa ketawa ini dulu? udah jelas Kenapa ketawa microcontroller ini? itu lebih superior ya, lebih gampang digunakan. Itu PLC itu Ya. apa tuh? Payah dong digunakan. Nggak bisa kayak gitu. Ini kenapa nih? Ya nggak kayak gitu juga. PLC, bahkan PLC itu digunakan untuk industri loh. Ya industri. Kalau microcontroller yang aduh mahal, aduh Itu mahal banget, microcontroller murah, bisa lu pakai di mana-mana. Ini kita murah. ini kita ngomong atau debat nih? Ya nggak bisa gitu dong. Lihat Lebih mahal. microcontroller. Tadi ngomong sendiri PLC dan microcontroller. Iya betul. Tapi pengembangannya itu PLC ke industri yang mahal. Aduh, mana ini